kembali sahabat edukasi dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi. Yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10 dengan judul Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi. Sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kalian juga harus dapat menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, sahabat edukasi, kita akan dengarkan percakapan atau pembelajaran ekonomi ini bersama Kak Mawardiasi dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung bersama Maisa, Diah, dan Julian. Ayo kita dengarkan bersama. Hai Dia, hai Maisa, kamu dengerin apa? Kok asik betul? Radio. Selain dengerin lagu, kamu suka denger apa lagi? Oh iya, aku baru ingat itu tuh iklan. Ada yang dari dunia usaha. Contohnya iklan barang-barang produksi, info kesehatan, pembangunan, dan pajak. Pokoknya macem-macem deh. Masa kamu lupa? Teman-teman, kita kan ada tugas pelajaran ekonomi untuk mempelajari peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Hai anak-anak, lagi pada santai ya? Gimana tugasnya? Belum selesai, Bu. Oke, pagi ini obrolan kita tentang kompetensi dasar menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dimulai saja, Maisa. Pengertian pelaku kegiatan ekonomi adalah subjek perorangan maupun kelompok atau organisasi, pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu konsumsi, produksi, atau distribusi. Anak-anak, apakah kalian menyadari bahwa pakaian seragam, sepatu, tas, handphone yang dikenakan, dan bekal makan yang kalian bawa itu semua adalah hasil kegiatan dari perilaku-perilaku manusia. Kegiatan manusia yang dilakukan sangat banyak dan sulit dihitung. Akan tetapi, pada hakikatnya kegiatan manusia dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang menyediakan atau produksi. Kedua, kelompok yang menyalurkan atau distribusi. Ketiga, kelompok yang memakai atau konsumsi. Julian, lanjutkan pembahasannya dong. Siap, Bu. Oke, Diah dan Maisa, lanjut ya. Oke. Dalam kegiatan ekonomi terdiri dari 3 kelompok, yaitu 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Kegiatan pertama produksi. 1. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Hasil produksi berupa barang dan jasa. 2. Tujuan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Bagi pihak produsen, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Bagi konsumen atau masyarakat, tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. 3. Faktor-faktor produksi disebut juga input. Untuk memproduksi barang dan jasa atau output, diperlukan input. Input inilah yang disebut dengan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi juga memengaruhi besar kecilnya output. Faktor-faktor produksi terdiri dari alam, tenaga kerja, modal,
dan keahlian atau entrepreneurship atau skill. Untuk faktor produksi alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi utama atau asli, sedangkan modal dan skill disebut faktor produksi turunan. Penjelasan input atau faktor produksi. A. Faktor produksi alam atau natural resource. Faktor produksi alam terdiri atas tanah, air, matahari, udara, dan barang tambang. Oke, aku lanjut ya. Penjelasan input atau faktor produksi. A. Faktor produksi alam atau natural resource. Faktor produksi alam terdiri atas tanah, air, matahari, udara, dan barang tambang. B. Faktor produksi tenaga kerja atau labor. Berdasarkan kualitas atau kemampuan dan keahlian, tenaga kerja terbagi atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Menurut sifat kerjanya, terdiri dari tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. C. Faktor produksi modal atau capital. Modal atau capital umumnya meliputi benda-benda hasil produksi yang digunakan untuk proses produksi barang-barang dan jasa-jasa lain. Fungsi faktor produksi modal adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Atas dasar sumbernya, modal terdiri modal asing dan modal sendiri. Atas dasar bentuknya dikelompokkan atas modal konkret dan modal abstrak. Berdasarkan pemilikan modal digolongkan menjadi modal individu atau perorangan dan modal masyarakat atau modal umum. Berdasarkan sifatnya, modal terdiri atas modal tetap dan modal lancar. D. Faktor produksi keahlian atau skill atau sumber daya pengusaha entrepreneurship merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya. Faktor skill atau entrepreneurship adalah keahlian atau skill atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi tidak hanya diperlukan untuk menghasilkan output atau barang dan jasa, tetapi juga sangat berperan atau mempengaruhi output. Apabila salah satu faktor produksi berkurang atau bertambah, output juga akan bertambah atau berkurang. Dia, kamu sudah siap dengan pembahasan selanjutnya? Baiklah, kita lanjut ya Julian dan Maisa. Oke. Berikutnya adalah teori perilaku produsen. 4. Teori produksi. Dalam teori perilaku produsen, pembahasan tidak hanya mencakup proses produksi tersebut, namun juga proses lain yang harus dijalani agar tujuan dari perusahaan tercapai. Agar dapat lebih mengenal perilaku produsen, perhatikan contoh beberapa perilaku produsen berikut. A. Produsen mencari keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa sebanyaknya melalui modal sedikit mungkin. B. Produsen menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi tersebut. Akibatnya, ketika harga salah satu faktor input naik, harga pokok produksi pun ikut naik. C. Produksi menghasilkan barang atau jasa sesuai kebutuhan konsumen serta sesuai tren atau hal yang diminati masyarakat. Perilaku produsen tersebut dilakukan agar tidak memberatkan konsumen dan juga tidak merugikan produsen. Dengan demikian, proses konsumsi dan produksi akan terus berjalan stabil, karena pada hakikatnya, konsumen dan produsen saling membutuhkan. D. Jika produsen akan meningkatkan hasil produksinya, selalu dikaitkan dengan tenaga kerja, di mana tenaga kerja akan ditambah. Sementara faktor produksi lainnya, seperti modal, sumber daya alam, teknologi, dan keahlian tetap, maka mula-mula hasil produksi akan naik. Tetapi, pada saat penambahan tenaga kerja dengan jumlah tertentu, akan menghasilkan jumlah produksi mulai menurun. Dari teori ini, disebut hukum hasil lebih yang makin berkurang atau law of diminishing return. Maisa, kamu sudah siap kan untuk melanjutkan pembahasan?
Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan atau fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Secara sistematis, fungsi produksi dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut. Q sama dengan fungsi C, L, R, T. Keterangan. Q quantity sama dengan jumlah barang yang dihasilkan. F function sama dengan simbol persamaan fungsional. C capital sama dengan modal. L labor sama dengan tenaga kerja. R raw material sama dengan bahan baku. Dan T teknologi. Konsep biaya produksi. Biaya adalah semua pengorbanan yang dikeluarkan untuk proses produksi yang dinyatakan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya produksi dikelompokkan menjadi A. Biaya tetap, B. Biaya tidak tetap atau variabel, dan C. Biaya total. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang harus ada dalam proses produksi yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya barang dan jasa yang diproduksi. Contoh, biaya sewa bangunan, biaya bunga, dan gaji pegawai tetap. Biaya variabel adalah biaya yang harus dikeluarkan yang memengaruhi besar kecilnya jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi atau output. Contohnya, biaya bahan baku untuk output, bahan bakar, dan tenaga kerja bagian produksi. Biaya total adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa atau output. Jadi, biaya total adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah biaya yang diperlukan karena pertambahan jumlah produksi. Contohnya, untuk memproduksi 10 potong busana muslim pria, total biayanya 1 juta rupiah, terdiri dari biaya tetap 400.000 rupiah dan biaya variabel 600.000 rupiah. Jika perusahaan akan menambah produksi 15 potong dan biaya variabel 900.000 rupiah, hitunglah A. Total biaya 10 potong, B. Biaya rata-rata per potong, C. Total biaya 15 potong, D. Biaya rata-rata per potong, E. Biaya marginal. Maisa Endiah, gimana kalau aku yang terusin? Yoi. A. Total biaya sama dengan biaya tetap Rp400.000 ditambah biaya variabel Rp600.000 sama dengan Rp1.000.000. B. Biaya rata-rata per potong sama dengan total biaya Rp1.000.000 dibagi 10 potong sama dengan Rp100.000. C. Total biaya 15 potong sama dengan biaya tetap Rp400.000 ditambah biaya variabel Rp900.000 sama dengan Rp1.300.000. D. Biaya rata-rata sama dengan total biaya Rp1.300.000 dibagi 15 potong sama dengan Rp260.000. E. Biaya marginal sama dengan total biaya 15 potong Rp1.300.000 dikurang total biaya 10 potong Rp1.000.000 dibagi jumlah produksi 15 dikurang jumlah produksi 10 potong sama dengan Rp300.000 dibagi 5 sama dengan Rp60.000. Teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang biaya dalam produksi. Sekarang,
Aku akan jelasin konsep penerimaan ya. 7. Konsep penerimaan. Penerimaan secara umum adalah hasil yang diterima masyarakat dari berbagai sumber. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Penerimaan total, B. Penerimaan marginal, C. Penerimaan rata-rata. Contoh soalnya seperti apa sih, Bu? Contoh soalnya seperti ini loh. Pak Ahmad, pengrajin sepatu sekolah, tahun 2018 menjual sebanyak 2.000 pasang sepatu dengan harga Rp60.000 per pasang. Setahun kemudian, Pak Ahmad pada tahun 2019 jumlah produksinya ditingkatkan menjadi 3.500 pasang dengan harga sepasangnya naik menjadi Rp75.000. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian hitung ya. A. Berapakah penerimaan total tahun 2018? B. Berapakah penerimaan rata-rata tahun 2018? C. Berapakah penerimaan total tahun 2019? D. Berapakah penerimaan rata-rata tahun 2019? E. Berapakah penerimaan marginal dari tahun 2018 sampai dengan 2019? Aku jawab ya. A. Penerimaan total. Penerimaan total atau total revenue tahun 2018 sama dengan 2.000 dikali Rp60.000 sama dengan Rp120 juta. Benar Julian, aku langsung lanjut yang B ya. Penerimaan rata-rata tahun 2018 adalah sama dengan harga jual persatuan barang. Jadi sama dengan Rp60.000. Aku jawab yang C ya. Penerimaan total 2019 sama dengan 3.500 dikali Rp75.000 sama dengan Rp262.500.000. D. Penerimaan rata-rata tahun 2019 adalah sama dengan harga jual persatuan barang, jadi sama dengan Rp75.000. Mai, kayaknya kamu sudah ngerjain. Beres Julian. E. Penerimaan marginal adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan satu unit produk lagi. Penerimaan marginal dari contoh soal di atas yaitu penerimaan 2019 dikurang penerimaan 2018 dibagi jumlah produksi 2019 dikurang jumlah produksi 2018 sama dengan Rp262.500.000 dikurang Rp120 juta dibagi 3.500 dikurang 2.000 sama dengan Rp95.000. Apalagi ya pembahasan kita setelah ini? Sudah produksi, ya distribusi. Nah, aku jelasin dulu ya. Kelompok kegiatan ekonomi yang kedua ialah distribusi. 1. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau ke distributor yang di bawahnya lagi. Distribusi ini termasuk bidang pemasaran. Dalam arti luas, kegiatan distribusi mencakup kegiatan berikut. A. Pembelian merupakan kegiatan membeli barang dari produsen. B. Pemilahan dan pengelompokan barang dan jasa sesuai bentuk, ukuran, dan mutu barang. C. Pembungkusan dan pengepakan barang sesuai pemilahan dan pengelompokan barang dengan tujuan agar barang tidak cepat rusak, mudah diangkut, dan menarik perhatian konsumen, sehingga pembeli tertarik untuk membeli barang tersebut. D. Penyimpanan di gudang atau penggudangan merupakan tempat penyimpanan sementara dari barang-barang yang telah dibeli tetapi belum langsung bisa dijual. Penyimpanan di gudang bisa juga menunggu harga barang meningkat. E. Pengangkatan dan pengangkutan
merupakan kegiatan memindahkan barang dari lokasi pembelian ke gudang, kemudian dari gudang ke pabrik, ke toko, atau ke lokasi konsumen. Teman-teman, dia lanjutin ya, supaya kegiatan distribusi lancar, diperlukan pihak-pihak yang membantu dalam pendistribusian. 2. Pihak-pihak dalam distribusi antara lain A. Agen, merupakan perantara. Agen pembelian barang adalah agen yang khusus melakukan perjanjian pembelian. Sedangkan agen penjualan barang yang merupakan yang khusus melakukan perjanjian penjualan. B. Makelar, merupakan perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Makelar mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jasa makelar disebut kurtasi, berupa barang atau uang. C. Komisioner, merupakan perantara pemasaran seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya. Komisioner tidak hanya mempertemukan pembeli dan penjual saja, tetapi bisa membeli atas namanya sendiri. Jasa komisioner disebut komisi. D. Importir, merupakan badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. E. Eksportir, merupakan badan atau perusahaan yang menjual barang-barang hasil produsen dalam negeri ke luar negeri. F. Pedagang besar atau grosir, merupakan pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Umumnya, grosir tidak menjual barang-barang dagangannya langsung ke konsumen, tetapi melalui pedagang kecil. G. Pedagang eceran, merupakan pedagang yang membeli dari produsen atau pedagang besar, kemudian menjual barang-barang dagangannya langsung ke konsumen. Oke, aku lanjut ya. Kelompok yang ketiga, yaitu konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, dalam pengertian ilmu ekonomi, konsumsi ialah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda atau barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. 1. Ciri-ciri benda konsumsi. A. Barang atau jasa yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. B. Barang dan jasa yang dikonsumsi digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup. C. Manfaat, nilai, ataupun volume barang dan jasa yang digunakan akan habis sekaligus atau secara berangsur-angsur. Diah dan Julian, apa kamu sudah tahu contoh barang-barang yang habis sekaligus dan secara berangsur-angsur? Belum. Contoh, Diah dan Julian habis olahraga makan pecel, minum aqua, dan kalau kalian lagi pusing, pasti kalian juga minum obat pusing kan? Nah, itu adalah contoh-contoh barang yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan yang langsung habis. Nih sekarang, contoh barang yang berangsur-angsur, baru habis dalam pemakaian. Baju seragam, sepatu, tas, handphone, dan masih banyak lagi loh. Dari penjelasan yang baru saja kita amati, maka tujuan kegiatan konsumsi adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara langsung, tidak lebih dari itu. Masih kegiatan konsumsi ya, Julian, gimana denganmu? Oke, berikutnya aku akan jelaskan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi. Ada faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi konsumsi. 1. Tingkat pendapatan. 2. Jika harga barang dan jasa naik, maka permintaan terhadap barang dan jasa tersebut akan berkurang atau menurun permintaannya. 3. Ketersediaan barang dan jasa. Faktor-faktor non-ekonomi yang memengaruhi konsumsi. 1. Semakin banyak jumlah tanggungan, semakin besar pula jumlah konsumsi terhadap jumlah dan jenis barang. 2. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak kebutuhan terhadap jumlah dan jenis barang-barang yang dikonsumsi. 3. Iklim. Seseorang yang tinggal di daerah dingin akan mengonsumsi pakaian tebal, sedangkan
yang tinggal di daerah yang beriklim panas akan mengonsumsi pakaian yang tidak tebal. 4. Lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Anak-anak, berikutnya kita akan membahas pelaku-pelaku ekonomi yang terdiri dari 4 pelaku ekonomi. Oke Bu, Maisa mulai ya Bu. Julian and Diah dengerin ya. Ya. Pelaku-pelaku ekonomi terdiri dari 4 pelaku ekonomi, yaitu sebagai berikut. 1. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi. 2. Rumah tangga produsen atau perusahaan. 3. Pemerintah. 4. Masyarakat luar negeri. Nah, anak-anak, tadi setelah disebutkan 4 pelaku ekonomi, mari kita sekarang langsung ke diagram pelaku ekonomi. Diagram pelaku perekonomian ada 3 bentuk. Pertama, diagram perekonomian sederhana, yaitu diagram ini menyajikan 2 pelaku ekonomi, RTK dan RTP. RTK adalah rumah tangga konsumsi, sedangkan RTP adalah rumah tangga produksi. Coba anak-anak kalian buka buku ekonomi bab perilaku ekonomi. Arus lingkaran kegiatan ekonomi pada perekonomian sederhana. Gambar 1, dari rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor-faktor produksi yang terdiri dari alam, tenaga kerja, modal, dan skill menyerahkan ke rumah tangga produksi. 2, menunjukkan dari rumah tangga produksi membayar atas barang-barang faktor produksi ke rumah tangga konsumsi, yaitu alam atau tanah dibayar dengan sewa, tenaga kerja dibayar dengan gaji, modal dibayar dengan bunga, skill atau entrepreneurship dibayar dengan laba atau profit. 3. Rumah tangga konsumsi menyerahkan uang kepada rumah tangga produksi. 4. Dari rumah tangga produksi menyerahkan output atau barang dan jasa ke rumah tangga konsumsi. Kedua, bentuk diagram ekonomi tertutup. Bentuk diagram ekonomi tertutup melibatkan 3 pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumsi, kedua, rumah tangga produksi, dan yang ketiga, pemerintah. Teman-teman, aku jelasin ya, Maisa, Diah, kalian bisa buka di buku kalian tentang diagram perekonomian tertutup. Ketiga sektor ekonomi ini dalam kegiatan ekonomi saling berhubungan antara rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan pemerintah. 1. Rumah tangga konsumsi menyerahkan faktor-faktor produksi ke rumah tangga produksi. 2. Rumah tangga konsumsi menerima balas jasa dari rumah tangga produksi dan pemerintah atas faktor-faktor produksinya atau input. 3. Rumah tangga produksi menerima pembayaran atas barang yang diproduksi atau output dari rumah tangga konsumsi dan pemerintah. 4. Pemerintah menerima pendapatan pajak dan pendapatan lainnya dari rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Pendapatan pemerintah membangun fasilitas umum, misalnya jalan raya, jembatan, dan lain-lain, untuk kepentingan rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. 5. Pengeluaran pemerintah untuk perusahaan atau belanja barang untuk keperluan pemerintah dan membayar gaji dan upah ke rumah tangga konsumsi. 6. Rumah tangga konsumsi menabung ke badan keuangan untuk investasi perusahaan melalui lembaga penanaman modal. Materi yang barusan kita bahas akan aku tutup dengan perekonomian terbuka
perekonomian terbuka lebih kompleks lagi karena melibatkan 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ibu, yang ketiga itu kan diagram perekonomian terbuka yang melibatkan 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Tolong dong Bu, jelasin. Teman-teman, kalian buka dulu dong di buku ekonomi kalian masing-masing tentang diagram perekonomian terbuka. Arus kegiatan ekonomi pada perekonomian terbuka yang melibatkan 4 pelaku ekonomi, yaitu 1. Rumah tangga konsumsi, 2. Rumah tangga produksi, 3. Pemerintah, dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Nah, dilihat ya anak-anak ya diagramnya di buku masing-masing. 1. Rumah tangga konsumsi menerima balas jasa dari rumah tangga produksi dan pemerintah atas faktor-faktor produksinya atau input. 2. Rumah tangga produksi menyerahkan pajak kepada pemerintah. 3. Pemerintah menerima pendapatan pajak dan pendapatan lainnya dari rumah tangga konsumsi atau pajak individu. 4. Rumah tangga konsumsi membeli barang dan jasa dari rumah tangga produksi. 5. Rumah tangga konsumsi membeli barang dan jasa dari masyarakat luar negeri atau impor. 6. Rumah tangga konsumsi menabung di lembaga keuangan. 7. Penanam modal mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. 8. Penanam modal berinvestasi ke rumah tangga produksi. 9. Pemerintah belanja ke rumah tangga produksi. 10. Masyarakat luar negeri ekspor ke rumah tangga produksi. Sangat kompleks ekonomi terbuka sehingga untuk menghitung pengeluaran suatu negara secara matematika adalah dengan persamaan berikut ini. AD sama dengan C plus I plus G plus ekspor min impor. Keterangan C atau konsumsi, pengeluaran oleh rumah tangga konsumsi. I, investasi, pengeluaran oleh rumah tangga produksi. G, government, pengeluaran oleh pemerintah. X, jumlah ekspor secara keseluruhan. M, jumlah impor secara keseluruhan. AD, jumlah pengeluaran dalam suatu negara. Sampai sini dulu Julian, Maidia, obrolan kita tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sampai jumpa anak-anak pada materi pembelajaran yang akan datang. Sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini dengan materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajaran yang telah diberikan dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.